Selanjutnya, pengertian kepemimpinan. Pendidikan kepemimpinan adalah perilaku seseorang individu ketika ia mengarahkan aktivitas sebuah kelompok menuju suatu tujuan bersama. Adanya pula yang menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu jenis hubungan kekuasaan yang ditandai oleh persepsi anggota kelompok bahwa anggota kelompok yang lain mempunyai hak untuk merumuskan pola perilaku dari anggota yang pertama dalam hubungan dengan kegiatan sebagai anggota kelompok. Kepemimpinan adalah pengaruh antara pribadi yang dilaksanakan melalui proses komunikasi ke arah pencapaian tujuan atau tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya ada kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas sebuah kelompok yang terorganisasi menuju pencapaian suatu tujuan. Selanjutnya ada sifat-sifat kepemimpinan. 1. Energi jasmania dan mental. 2. Kesadaran akan tujuan dan arah. 3. Altruisme. 4. Keramatamahan dan kecintaan. 5. Integritas. 6. Pengawasan teknis. 7. Ketegasan dalam mengambil keputusan. 8. Kecerdasan. 9. Keterampilan mengajar. 10. Kepercayaan. Teori kepemimpinan. Pendidikan. 1. Teori kelebihan. 2. Teori sifat. 3. Teori keturunan. 4. Teori karismatik. 5. Teori bakat. 6. Teori sosial. 7. Teori kelompok. 8. Teori situasional. 9. Teori kontingensi. 10. Teori tujuan. Tipe-tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan sering disebut perilaku kepemimpinan atau gaya kepemimpinan atau leadership style. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. A. Kepemimpinan autokrasi kepemimpinan. Disebut juga kepemimpinan diktator atau direktif. Orang yang menganut pendekatan ini mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan para karyawan yang harus melaksanakan atau karyawan yang dipengaruhi keputusan tersebut. B. Kepemimpinan demokrasi. Gaya atau tipe kepemimpinan ini dikenal pula dengan istilah kepemimpinan konsultatif atau konsensus. Orang yang menganut pendekatan ini melibatkan para karyawan yang melaksanakan keputusan dalam proses pembuatannya, walaupun yang membuat keputusan akhir adalah pemimpin. Setelah menerima masukan dan rekomendasi dari anggota tim. C. Kepemimpinan laissez-faire atau kepemimpinan laissez-faire atau gaya kepemimpinan yang bebas adalah gaya kepemimpinan yang lebih banyak menekankan pada keputusan kelompok. Dalam gaya ini, seseorang pemimpin akan menyerahkan keputusan kepada keinginan kelompok. Apa yang baik menurut kelompok itulah yang menjadi keputusannya. Pelaksanaannya tergantung kepada kemauan kelompok. D. Kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan partisipatif dikenal dengan istilah kepemimpinan terbuka, bebas atau non-direktif. Pemimpin yang menganut pendekatan ini hanya sedikit memegang kendali dalam proses pengambilan keputusan. Ia hanya sedikit menyajikan informasi mengenai suatu permasalahan dan memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk
mengembangkan strategi dan pemecahannya. Ia hanya mengarahkan tim ke arah tercapainya konsensus. Kepemimpinan patrialistik. Tipe patrialistik adalah gaya kepemimpinan yang bersifat kebapakan. Pemimpin selalu memberikan perlindungan kepada para bawahan dalam batas-batas kewajaran. Kepemimpinan berorientasi pada tujuan. Gaya kepemimpinan ini juga disebut kepemimpinan berdasarkan hasil atau sasaran. Nah, penganut pendekatan ini meminta bawahan atau anggota tim untuk memusatkan perhatiannya pada tujuan yang ada. Hanya strategi yang dapat menghasilkan kontribusi nyata dan dapat diukur dalam mencapai tujuan organisasilah yang dibahas. Faktor lainnya yang tidak berhubungan dengan tujuan organisasi diminimumkan. Kepemimpinan militeristik tidak hanya terdapat di kalangan militer saja, tetapi banyak juga terdapat pada instansi sipil atau non-militer. Kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan ini dikenal juga sebagai kepemimpinan tidak tetap atau fluid atau kontingensi. Asumsi yang digunakan dalam gaya ini adalah bahwa tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang tepat bagi setiap manajer dalam segala kondisi. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan situasional akan menerapkan suatu gaya tertentu berdasarkan pertimbangan atas faktor-faktor seperti pemimpin, pengikut, dan situasi, atau dalam arti struktur tugas, peta kekuasaan, dan dinamika kelompok. Selanjutnya adalah pentingnya moral kepemimpinan. Pendidikan. Moral kepemimpinan. Pendidikan penting untuk menciptakan suatu tatanan kepemimpinan pendidikan yang beradab. Jika moralitas pemimpinnya rendah, yang akan terjadi adalah kehancuran moral dan kekacauan. Pentingnya moral kepemimpinan didasarkan pada tuntunan ajaran Islam yang diidentifikasi dari hadis Rasulullah SAW, "Innama bu'itsu litu'mina makarimal akhlak." Hadis riwayat Bukhari, artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Alasan lain yang menunjukkan pentingnya moral kepemimpinan adalah bahwa pemimpin sebagai salah satu publik figur, setiap tutur kata dan perbuatannya menjadi standar bagi perbuatan yang lain atau uswah. Dengan demikian, bila moral kepemimpinannya tidak baik, ketidakbaikannya dijadikan rujukan bagi yang didampinginya, atau sekurang-kurangnya akan menurunkan kesetiaan, ketataan, dan kepercayaan atas kepemimpinannya. Ya, itulah materi yang dapat saya sampaikan dari kelompok 4. Semoga semuanya dapat diterima. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.